difasilitasi oleh pimpinan Persatuan Guru NU bekerja sama dengan Omahtek Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu guru yang kami muliakan, yang pertama kami haturkan banyak terima kasih kepada Dewan Pakar Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yaitu Profesor Dr. Ojad Darojat selaku Rektor Universitas Terbuka yang sudah berkenan bersama kita untuk membersamai, memberi motivasi, memberi semangat kita untuk senantiasa nanti tetap belajar karena tren pendidikan kita memang mengalami arus perubahan yang begitu signifikan. Dari situ kita juga harus menyesuaikan diri. Juga terima kasih kami sampaikan dari pimpinan pusat Pergunu kepada Pak Bambang selaku pemilik Omahtek atau Direktur Utama Omahtek yang berkenan memberikan fasilitas, memberikan ilmunya, kemudian memberikan daya dan upayanya untuk memajukan pendidikan kita melalui Pergunu. Bapak Ibu, kami sampaikan program ini sebenarnya adalah program lanjutan. Yang pertama, program Pergunu dengan Omahtek, yaitu di bulan kemarin, periode pertama, kita telah berhasil melahirkan 62 programmer muda, yaitu siswa-siswi kita di lingkungan Pergunu. Jadi program pertama itu Pergunu bekerjasama dengan Omahtek untuk menjaring pelatihan programmer. Alhamdulillah telah terdaftar sekitar 980 dan yang aktif 150, kemudian yang dinyatakan lulus secara gratis itu ya, program itu adalah 62. Selanjutnya sekarang mereka masih mengikuti pendidikan di tahap lanjutan untuk benar-benar menjadi programmer profesional. Itu ikhtiar kami bersama Omahtek. Nah, selanjutnya setelah ada masukan dari beberapa pimpinan wilayah, termasuk Prof. Asari dari Palu, Sulawesi Tengah, kemudian Pak Fauzin dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur menginginkan untuk guru-guru Pergunu dapat terfasilitasi untuk penguatan ya, penguatan media pembelajaran yang menggunakan multimedia. Nah, karena memang tuntutan zaman, apalagi di masa pandemi seperti ini, tren kita adalah pendidikan online, pendidikan jarak jauh, maka perlu adanya kreativitas, inovasi bagi guru-guru Pergunu dalam menciptakan atau dalam membuat metode pendidikan. Dari semangat itu, spirit itu, akhirnya kita putuskan untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu nanti setiap minggu satu kali, sampai batas waktu kira-kira memang ya cukup lama, memang perlu mahir Bapak Ibu nanti semua ketika memang sudah dianggap mampu, sudah bisa diterapkan. Karena ilmu yang akan disampaikan oleh Omahtek nanti adalah metode-metode terapan yang memang Bapak Ibu bisa lakukan. Bisa dipraktekkan dalam membuat media pembelajaran sehari-hari. Nah, semuanya ini gratis Bapak Ibu ya. Nah, tapi kami mengupayakan gratis semuanya, tapi dengan gratis itu kami mohon jangan disepelekan kayak gitu. Biasanya orang kalau gratis malah kadang sepele kayak gitu ya. Tapi intinya itu. Nah, jadi ada dua hal itu yang kami sampaikan. Nah, kita hadirkan di sini Bapak Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojad, itu agar bisa memberi masukan, memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru semua, dan bisa digambarkan betapa pentingnya penguasaan multimedia bagi proses pembelajaran. Karena kita semua mau tidak mau sudah menghadapi revolusi pendidikan ya, bukan lagi reformasi, ini revolusi metode pendidikan, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Dan tren arah pendidikan ke depan seperti apa kita juga belum begitu paham. Nah, mungkin di sini ada Prof. Ojad nanti yang dapat memberikan semangat atau memberikan gambaran-gambaran tren ke depan seperti apa. Nah,
Sebelum ke sana, Bapak Ibu, untuk lebih detail nanti tentang skema, metode ataupun apa namanya prosedur pelatihan seperti apa nanti setelah saya ini akan disampaikan sebentar oleh Pak Bambang dari Omatek. Nah, seperti itu. Kira-kira Pak Bambang, oh ya sudah nyambung. Silakan. Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh biar Prof. Ojak juga tahu kira-kira rencana atau aktualisasi yang akan kita lakukan seperti apa nantinya. Silakan kepada Pak Bambang untuk bisa menyampaikan informasi yang diperlukan. Kemudian nanti kami mohon untuk Prof. Ojak secara simbolik untuk membuka event ini ya, karena ini amanah dari Ketua Umum kita, Kiai Asep Syafruddin Halim, mohon maaf belum bisa ikut bergabung dan beliau berpesan monggo Prof. Ojat mawon siapa yang membuka kayak gitu. Jadi seperti itu. Silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Oja Darjat selaku Rektor Universitas Terbuka. Yang saya hormati Pak Ahmad Zuhri selaku Wasekjen PP Pergunu. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara pembukaan pelatihan multimedia sebagai media pembelajaran bagi guru di lingkungan Pergunu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga acara pada hari ini insya Allah akan berlangsung dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Zuhri, bahwa lembaga yang kami dirikan, Omatek ini, kurang lebih sejak tahun 2018 kami melakukan pelatihan-pelatihan di bidang programmer, desain, animasi dari berbagai kalangan, dan pada kesempatan saat ini kami dapat kesempatan untuk berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu dari Pergunu. Jadi seperti disampaikan Pak Juri tadi, sekitar 2 bulan yang lalu kami melatih kurang lebih hampir 1.000 siswa SMP dan SMA di bawah naungan Pergunu, dan alhamdulillah dari yang aktif sekitar hampir 200 peserta, dan minggu kemarin kami sudah menyerahkan sertifikat untuk lulus level 2 kepada 62 siswa SMP dan SMA. Dan alhamdulillah hari ini kami tetap melanjutkan ke level 3. Dan pesertanya ada dari Timika, Papua, sampai ada dari Sulawesi, ada dari Riau, dan juga dari lingkungan Jawa sendiri, baik Jakarta maupun Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kemudian selain program dari Pergunu terkait siswa, kemudian ada masukan agar Bapak Ibu guru juga bisa dilatih di Omatek secara gratis ya, dalam arti sebagai bentuk komitmen kami dari ini. Omatek kan singkatan dari Omateknologi, jadi bentuk adalah LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, sesuai dengan daftar yang ada di kami. Yang terdaftar itu ada sekitar 432 peserta yang daftar ke pelatihan. Kemudian kalau di-share dari Jakarta itu ada 3 peserta, kemudian dari mungkin bisa kami tampilkan. Dari peserta dari Bapak Ibu guru yang akan dilatih multimedia nanti, itu dari Yogyakarta ada 3, Jawa Timur ada 150 peserta, Jawa Tengah ada 71, Jawa Barat ada 38, DKI Jakarta ada 11, Banten ada 2, Bali ada 50, Gorontalo ada 9, Jambi ada 5, Riau ada 1, kemudian Lampung 18, Bengkulu ada 2, Kalimantan Selatan ada 11, Kalimantan Barat ada 16, Kalimantan Tengah ada 3, kemudian Sumatera Utara ada 2, Sumatera Selatan ada 37,
Maluku 1, Maluku Utara 1, Papua 1. Jadi ini kurang lebih ada 20 provinsi yang daftar, total 432 yang sudah daftar kepada kami. Dan kami bagi dalam beberapa kelas, dan insya Allah nanti mulai hari Sabtu besok, jadi pelatihan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah masing-masing, kami agendakan di hari Sabtu. Nanti kami akan buat 2 sesi, nanti ada sesi siang maupun atau sesi sore ya. Jadi nanti ada Bapak Ibu yang nggak bisa di siang bisa ikut di sore hari dan sebagainya. Jadi ini intinya adalah multimedia sebagai media yang kami akan ajarkan adalah semua terkait dengan kemudahan-kemudahan dalam pengajaran. Jadi misalnya kalau yang terkenal sekarang untuk bikin kuis itu pakai Kahoot misalnya. Kemudian untuk bikin bagaimana PowerPoint menjadi menarik, ada audionya, ada videonya dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana mendesain dengan animasi bentuk-bentuk. Jadi yang kami ajar adalah teknik multimedianya. Ya mungkin selama ini karena perkembangan IT, teknologi informasi perlu untuk di-sharingkan kepada Bapak Ibu guru untuk membuat menarik dalam proses pembelajaran. Karena dengan saat ini digital sebagai media yang tidak bisa dihindari, sehingga semua peran terkait manfaat teknologi ini akan kami share kepada Bapak Ibu guru. Jadi nanti setiap minggu, setiap hari Sabtu akan kami sampaikan apa teknologi-teknologi terkait dengan multimedia sebagai media memperlancar, mempermudah dalam proses pembelajaran bagi Bapak Ibu bahkan bisa request Pak. Jadi nanti apabila Bapak Ibu bisa contoh di seluruh Indonesia dari 432 ini ingin kami diajarkan terkait dengan desain terkait multimedia tertentu, itu kami akan persiapkan. Jadi agar nanti untuk membantu atau paling tidak istilahnya mempermudah Bapak Ibu dalam transformasi pengetahuan kepada para siswa. Kerjasama ini memang kami lakukan di multi lembaga maupun instansi, tapi alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk memberikan knowledge sharing kepada Bapak Ibu dengan Pergunu. Sebenarnya di NU sendiri kami sudah berlangsung 2 bulan juga, mungkin perlu kami sampaikan kepada Bapak Profesor juga, sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ini kami juga mengajarkan kerjasama dengan Ansor. Jadi setiap Jumat malam sama Sabtu malam Ansor itu ada 150 peserta itu belajar programmer di kami ya. Setiap Jumat malam dan Sabtu malam. Jadi ini sebenarnya dengan NU sendiri sudah ada 3 ya, jadi dari siswa, kemudian alhamdulillah hari ini dari Bapak Ibu guru, dari lingkungan Pergunu, maupun yang sudah berlangsung sebelumnya itu adalah dari yang sampai saat ini masih berlangsung lah dari Ansor ya, NU. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan pelatihan ini bisa berlangsung, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu guru mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Kami konsepnya adalah kami mengajarkan dari awal Pak, jadi dari dasar. Jadi dari dasar, jadi mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin sudah memahami lebih ya mungkin nostalgia aja. Tapi kami kan peserta kami anggap sama. Artinya kami mengajarkan mungkin mulai dari PowerPoint, penggunaan PowerPoint, kemudian nanti akan bertingkat sampai pada level yang tertentu untuk dalam menyajikan materi yang menarik dalam proses untuk pembelajaran di kelas maupun secara daring. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Zuri dari PP Pergunu dan juga Pak Profesor Ojat yang hari ini yang akan memberikan akan membuka dan juga mungkin arahan kepada kami dalam melaksanakan pelatihan mulai nanti hari Sabtu besok. Terima kasih, lebih dan kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi kita mengapresiasi Ummah Tech selama ini beliau menghibahkan waktu, menghibahkan manfaatnya untuk kemajuan guru-guru di lingkungan Pergunu. Selanjutnya sudah bersama kita Profesor Ojat Darojat selaku Rektor UB sekaligus Dewan Pakar Pergunu. Kami berikan
waktu sepenuhnya kepada Prof. Ojad untuk memberikan motivasi sekaligus memberikan gambaran betapa pentingnya pelatihan multimedia ini untuk kita, sekaligus tren pendidikan ke depan kita seperti apa. Karena ini biar menjadi modal bagi teman-teman Pergunu bahwasanya ini loh, kita ini ikut pelatihan harus serius, harus total gitu. Jangan nanti setengah-setengah seperti itu. Baik, karena Prof. Ojad juga waktunya terbatas nanti teman-teman semua, jadi langsung saja kita berikan waktu kepada Pak Ojad Darojat. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Prof. Baik, terima kasih Mas Ahmad Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pertama-tama kepada Mas Bambang dari Omah Teh. Saya kira ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Omah Teh untuk umat, untuk teman-teman kita para guru dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Mas Juri yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini, teman-teman yang saya cintai, para guru di lingkungan Nahdlatul Ulama Pergunu yang tersebar di beberapa provinsi. Saya perhatikan ini jumlahnya sangat banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan ini, luar biasa. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk kita sebagai guru. Bapak Ibu semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama bertemu muka di alam maya dalam rangka mengikuti kegiatan workshop pelatihan multimedia sebagai media pembelajaran bagi guru di lingkungan Pergunu, kerjasama antara Pergunu dengan Omah Teh. Bapak Ibu sekalian, tadi telah disampaikan oleh Mas Ahmad Juri bahwa pada saat ini adalah merupakan program strategis pemerintah, masyarakat, sekolah, di mana para guru harus memiliki technical skill yang memadai, mengembangkan berbagai atau beragam media pembelajaran yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi akan terus berjalan, proses globalisasi juga akan terus berjalan, dan kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan tuntutan dan dinamika perubahan yang terus berlangsung. Ketika pada saat ini kita memang sudah sangat terbiasa melakukan tugas kita secara tradisi, dan memang kita sudah memegang teguh tradisi lama sebagai guru, di mana kita lebih banyak berdiri di depan kelas, berceramah di depan anak-anak pada waktu tertentu, jam tertentu, di ruangan kelas tertentu. Nah, kegiatan praktek-praktek atau tradisi seperti ini dirasakan sekarang sudah tidak memadai lagi atau kurang memadai lagi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita harus punya kompetensi untuk mengintegrasikan kemajuan yang dicapai dalam teknologi informasi dan komunikasi itu di dalam proses pedagogi. Dalam proses pedagogi. Saya kira teman-teman semua yang berlatar belakang pendidikan keguruan paham betul itu pedagogi. Pedagogi berasal dari kata paes dan agogos. Paes anak kecil, agogos adalah seorang tukang yang tugasnya menuntun anak supaya belajar dari rumah tuanya ke rumah sang guru. Jadi proses pedagogi adalah proses menuntun anak supaya belajar.
Nah, proses menuntun anak supaya belajar ini sekarang tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional, secara konvensional, yang merupakan tradisi yang sudah kita pegang teguh selama ini. Nah, pada saat ini seiring dengan perkembangan TIK, kita mengenal yang namanya online learning. Kita mengenal yang namanya online pedagogi. Kita yang mengenal namanya kegiatan interaksi akademik secara sinkronus, secara asinkronus. Banyak. Berbagai istilah digunakan untuk melukiskan bahwa pada saat ini, gitu kan, adalah merupakan suatu kebutuhan utama bagi seorang guru untuk memiliki kompetensi mengintegrasikan kemajuan yang dicapai dalam TIK di dalam proses pedagogi mereka. Artinya proses menuntun anak untuk belajar tidak hanya harus di kelas-kelas tertentu, di ruang-ruang tertentu, tetapi juga anak bisa belajar secara merdeka di mana saja dan kapan saja. Untuk menciptakan suasana proses pelajaran yang berlangsung secara merdeka tersebut, di mana akses terhadap belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, maka yang paling memungkinkan adalah pembelajaran berbasis internet, berbasis web. Dimanapun mereka berada, apakah mereka di kantor, di rumah, di ladang, di sawah, di puncak bukit, di Lembangare, selama ada akses ke jaringan, mereka bisa terlibat dalam kegiatan pedagogi tersebut. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita semua sekarang di zaman ini, apalagi di era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 ini, bagi kita semua teman-teman para guru di lingkungan perguru harus memiliki kemampuan bagaimana mengembangkan atau membuat media multimedia yang sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman yang dicapai saat ini. Nah, saya kira teman-teman sudah berulang-ulang mendapatkan informasi dari mass media dan sebagainya tentang pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan adalah merupakan proses di mana kegiatan menuntun anak supaya belajar itu dilakukan melalui jaringan. Artinya apa? Di situ ada keterpisahan antara yang mengajar dengan yang diajar. Ada keterpisahan secara jarak antara kita sebagai guru dengan siswa. Di mana mungkin kita sebagai guru tinggalnya di rumah kita atau di kelas, tapi anak kita bisa tersebar di mana-mana. Sekarang ketika sekolah di lockdown, mereka tidak boleh masuk, kegiatan mengajar dilaksanakan dari rumah-rumah mereka. Belajar dari rumah. Gitu ya. Bapak dan Ibu juga mengajar di rumah. Ketika Bapak dan Ibu punya kemampuan, punya kompetensi untuk bisa mengajar di rumah, mungkin tidak masalah. Tapi masih banyak di antara kita gitu sekarang ini, banyak yang tidak memiliki kompetensi bagaimana cara mengajar dari rumah. Bagaimana memindahkan interaksi yang biasa terjadi secara tatap muka di ruang-ruang kelas, sekarang interaksi akademik tersebut dipindahkan ke dalam sebuah screen komputer. Dipindahkan ke dalam sebuah screen iPad, screen HP, screen laptop. Itu ada caranya. Bagaimana caranya supaya kalau anak-anak gitu kan berinteraksi akademik di ruang-ruang kelas dengan kita, mungkin mereka tidak akan kesepian, tidak feeling lonely. Tapi ketika mereka belajarnya dari rumah, mereka sendirian dan Ibu juga mengajar dari rumah, Bapak dari rumah, mereka bisa merasakan perasaan kesepian, perasaan bosan dan sebagainya. Sehingga tidak aneh. Kemarin banyak keluhan disampaikan oleh masyarakat. Wah, ternyata PJJ itu membosankan. Mereka stressful, orang tua stres, anak stres, guru juga stres. Banyak masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah yang guru-gurunya juga tidak siap. Tidak semua guru siap gitu kan untuk mengajar dari rumah. Yang berikutnya yang lebih parah lagi gitu, sama anaknya juga tidak diedukasi dulu bagaimana cara belajar secara daring. Mereka tidak diedukasi, tidak disiapkan. Mereka tidak punya keterampilan teknis bagaimana belajar secara online. Terus yang lebih parah lagi, infrastruktur, sarana prasarana. Sarana prasarana mereka tidak punya HP, tidak punya laptop, tidak punya notebook. Gitu kan. Akhirnya semuanya gitu kan mengeluh. Termasuk juga masalah sinyal, kualitas broadband. Kita tidak bicara Jakarta, tapi kita bicara seluruh Indonesia gitu, masih banyak daerah-daerah blank spot. Jangankan di luar Jawa, di Jawa pun di sini di tempat saya di dekat kampus kita di daerah Pondok Cabe, Penumpang Jakarta masih banyak area-area blank spot itu. Apalagi daerah-daerah yang lainnya. Nah, jadi
berakumulasi semua masalah yang kita hadapi kemarin itu gitu menjadi satu sehingga punya kesan bahwa pendidikan jarak jauh itu tidak efektif, tidak bagus. Padahal kegiatan yang mereka lakukan kemarin itu bukan PJJ, tapi itu hanya pembelajaran darurat dari rumah. Itu hanya pembelajaran darurat dari rumah, bukan PJJ. Karena dalam program pendidikan jarak jauh itu tidak sama dengan kegiatan online learning dalam bentuk interaksi akademik secara sinkronus yang melibatkan seperti misalnya apakah itu seperti Google Classroom, YouTube Channel, atau Zoom, atau Microsoft Teams, dan sebagainya. Itu hanya salah satu bentuk learning delivery dalam pendidikan jarak jauh. Masih banyak aspek-aspek lainnya. Nah, terutama dalam kesempatan ini saya ingin memotivasi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya sekarang supaya Bapak Ibu sekalian memiliki keterampilan yang memadai, mengembangkan berbagai media untuk kepentingan pembelajaran secara online tersebut. Tapi tidak harus yang sinkronus. Menurut saya justru yang lebih bagus itu adalah yang asinkronus, tidak real time. Karena kalau real time itu harus disetting waktunya, di mana guru dan anak harus berinteraksi secara bersamaan pada waktu yang sama. Nah, lebih baik sekarang Ibu misalkan dengan keterampilan kita dengan menggunakan LMS yang kita miliki, bagaimana teman-teman, kan banyak LMS yang open source, itu gratis disiapkan gitu kan, kita tinggal pilih yang disesuaikan dengan kapasitas kita. Nah, kita taruh semua bahan-bahan itu gitu, atau juga nanti per guru bisa mengembangkan suatu big data di situ, di mana semua kita taruh di situ gitu kan, sebagai reservoir kita. Nanti teman-teman oleh kita dilatih, tinggal naruh bahan-bahannya di situ dan bisa diakses oleh semua siswa, gitu ya. Nah, yang asinkronus itu menjadi sangat penting karena dengan cara yang asinkronus justru interaksi akademik itu bisa dilakukan sepanjang waktu. Tidak terikat kepada jam tertentu lagi, tidak real time gitu kan. Ibu dan Bapak bisa posting pagi ini, nanti mungkin oleh siswa kita bisa direspon apakah 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, atau misalkan beberapa jam kemudian, kemudian. Bisa seperti itu, gitu ya. Nah, banyak apa namanya cara yang bisa kita lakukan untuk memotivasi supaya siswa-siswa kita tetap belajar walaupun mereka dari rumah. Gitu ya. Nah, dan setiap anak itu memang berbeda learning style-nya. Gaya belajar setiap anak itu berbeda. Ada anak yang kuat mungkin di penglihatannya. Mereka lebih senang menggunakan video. Maka ibu-ibu mungkin berlatih bagaimana cara membuat video yang simpel dengan menggunakan HP yang kita miliki, gitu kan. Itu bisa, gitu kan. Diintegrasikan ke dalam materi yang sedang kita kembangkan situ. Gitu kan. Terus juga mungkin ada anak-anak yang lebih senang pada kekuatan pendengarannya, lebih senang mendengarkan, gitu kan, mendengarkan ceramah atau bagaimana. Kita juga bisa menyiapkan audio di sana. Atau mungkin juga anak-anak yang ingin terlibat banyak ke dalam kegiatan diskusi dalam kelompok kecil atau dalam kelompok besar. Nah, nanti kita juga bisa men-setting bagaimana cara memanfaatkan gitu kan learning management system kita supaya kita bisa membuat kelas-kelas online discussion forum dalam kelas-kelas yang kecil atau dalam kelas-kelas yang besar gitu kan. Gambar-gambar, video-video yang dibutuhkan, link bisa di-linkkan oleh kita. Karena sekarang sumber pembelajaran bagi siswa kita itu bukan hanya kita sebagai gurunya. Sumber pembelajaran bagi siswa itu bisa berbagai hal gitu kan yang sudah tersedia di internet secara masif gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka supaya mereka bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di luar itu untuk kepentingan pedagogis mereka. Nah, teman-teman semua banyak gitu kan yang ingin saya sampaikan, tapi saya tahu gitu kan bahwa waktunya sangat terbatas. Intinya kita semua para pengurus di Pergunu sangat mendukung program ini, sangat memotivasi teman-teman semua para guru. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan adanya kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh sahabat kita Bapak Bambang Gunawan ini memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin. Dan juga kepada Bapak Ibu semua para guru, mudah-mudahan dengan keterampilan ini teman-teman tidak menjadi stres lagi gitu bagaimana cara memberikan pelajaran secara online atau online pedagogi. Juga nanti hasilnya kalau kualitas prosesnya bagus, maka mudah-mudahan nanti hasilnya juga siswanya akan bagus. Jadi siswa tidak mengeluh lagi, tidak komplain lagi gitu kan. Jangan sampai nanti oleh kita hanya diberi tugas saja, mereka suruh mengerjakan tanpa disapa dan sebagainya.
Tidak boleh begitu, karena dalam konteks belajar jarak jauh itu, secara online, justru student engagement itu sangat dituntut. Komunikasi dan interaksi itu menjadi kunci utamanya. Kalau mereka hanya dibiarkan begitu saja oleh kita, tanpa dimotivasi, tanpa dibimbing, otomatis mereka akan demotivasi. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi, ketika siswa belajar, jangan ditinggalkan. Mereka tetap harus oleh kita disapa, disentuh ketika mereka ada yang posting di online discussion forum, oleh kita harus segera diberikan respon yang baik. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman akan semakin meningkat kompetensinya. Bapak dan Ibu sekalian, dengan seizin teman-teman semua, kami mohon perkenan Bapak Bambang, Pak Ahmad Zuhri, dan kawan-kawan semua, kegiatan workshop atau pelatihan multimedia dengan media pembelajaran bagi guru di lingkungan Pergunu, kerjasama antara Pergunu dengan Omatis secara resmi kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu saja sebagai pembukaan dan sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat MPhD PhD, atas motivasi, spiritnya, dan pembukaan yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala aktivitas kita. Baik, Bapak Ibu, secara simbolis program kita sudah dibuka oleh Pak Rektor. Tinggal nanti Sabtu depan secara teknis nanti Pak Bambang Gunawan yang akan menyampaikan melalui grup yang sudah dibentuk di masing-masing kelompok. Nanti teknisnya Pak Bambang ya. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali kami sampaikan Prof atas luangan waktunya yang diberikan. Mohon izin kalau gitu Pak Zuhri, Pak Bambang, kawan-kawan semua, mohon izin ya. Ya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Bapak Ibu, anggota Pergunu dan pengurus Pergunu dimanapun berada, terima kasih. Kegiatan ini diapresiasi sepenuhnya oleh pimpinan pusat. Jadi semoga Bapak Ibu semangat. Nanti begini. Jadi pimpinan pusat Pergunu ini punya ikhtiar bagaimana memang kompetensi guru-guru di lingkungan NU semakin meningkat dan semakin bagus. Pak Bambang, kita sampaikan di sini, ini kan kegiatan ini gratis ya, free. Sudah alhamdulillah sekali. Nanti mohon dari Omahtek mendatang di bulan September, ya kan, siapa yang paling aktif atau yang memang konsisten. Nanti kita cari 10 besar. Atau cari 10 atau ya 10 orang yang memang konsisten mengikuti pembelajaran dari Omahtek. Nanti kita akan kasih voucher ya, voucher paket internet buat Bapak Ibu guru. Tapi nanti jangan sekarang ya, nanti. Jadi pokoknya ini jadi semacam buat tambahan motivasi aja buat Bapak Ibu guru semua nanti. Jadi kita nanti dari Omahtek melaporkan, Pak ini dari rekap misalkan dari bulan pertama ini yang aktif, nanti kita kasih kuota internet. Nah, jadi biar teman-teman yang lain, guru-guru yang lain termotivasi untuk selalu mengikuti dan update ilmunya dari Omahtek seperti itu. Itu hanya sekelas info. Jadi memang ini karena kami ingin sekali guru-guru kita, Bapak Ibu guru semua yang ikut pelatihan ini pun nanti dapat menjadi pengimbas bagi guru-guru yang lain. Siapa tahu mungkin di wilayah Bapak Ibu semuanya atau di sekolah Bapak Ibu semuanya tidak semuanya guru-guru bisa mengikuti pelatihan di Omahtek, tapi Bapak Ibu yang setelah mengikuti bisa menularkan ilmunya, bisa mengimbaskan kepada guru yang lain. Jadi menjadi guru pengimbas. Karena secara tidak langsung kita harus menjadi penggerak di antara kita dulu. Jadi pemerintah punya program guru penggerak dan lain-lain, tapi sejatinya itu memang sudah kita lakukan sejak dari dulu. Jadi memang ya Pergunu ya memang sudah bergerak dari dulu, menggerakkan, memberikan manfaat kepada guru-guru yang lain. Ketika ada metode yang baru bisa diajarkan ke guru yang lain dan seterusnya. Pun demikian, nanti Bapak Ibu
skema yang ingin kita peroleh atau ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua itu, memang pelatihan ini kami anggap semuanya dari nol ya. Jadi kita samaratakan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah menguasai misalkan PowerPoint, video PowerPoint atau mungkin aplikasi yang lain itu. Tapi tetap semua kita mulai dari nol dulu. Jadi kita ratakan, kita samaratakan. Justru nanti yang memang sudah menguasai bisa saling sharing di sesi-sesi pelatihan yang ada seperti itu. Jadi itu di komitmen kami ingin benar-benar mendorong bahwa guru-guru pergunu harus melek teknologi, mampu beradaptasi dalam skema pembelajaran yang baru seperti ini. Nah, kita juga akan memberikan dorongan, kita akan memberikan surplus, ya bukan surplus sebenarnya, semacam majalah. Ya reward buat guru-guru yang memang serius akan kita ganti nanti internetnya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang Gunawan atau dari Kang Aris ini sudah bergabung nih. Kang Aris? Oh, Mas Aris. Ini juga bergabung Pak Lewa. Beliau Ketua Pergunu. Oh, ini ada Pak Fadli Usman, Pak Wakil Rektor IHAK. Pak Lewa, nah, udah. Baik, seperti itu mungkin ada tambahan lagi Pak Bambang Gunawan mungkin. Pak Bambang. Halo Kang. Oh iya ya, Kang Aris, gimana Kang? Ini sudah resmi dibuka oleh Pak Ojat. Mungkin ada pesan buat guru-guru yang lain, Kang Aris, monggo. Suaranya kecil banget Kang Aris. Kecil ya? Ya, ini udah gede nih. Halo Mas Aris. Hilang lagi suaranya. Oh, suaranya hilang. Ya sudah, mungkin masih dalam perjalanan atau apalah. Mungkin Pak Bambang. Ada tambahan Pak Bambang? Baik, mungkin saya tambah sedikit. Ke teknis mungkin ya? Ke teknis sedikit lah. Karena ini pengalaman yang sudah 2 bulan ini kami bekerja sama dengan dengan Pergunu dan juga dengan Ansor ya. Jadi mungkin ada catatan lah, mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama ini karena pelatihan khusus yang guru ini cuma seminggu. Kalau yang pelatihan yang siswa belajar pemrograman itu bisa itu setiap hari. Jadi setiap hari terjadwal. Tapi kalau yang ini kan cuma seminggu sekali ya. Kami berharap kami akan coba dulu di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu itu nanti kami akan Kami akan buka di 2 sesi. Materinya sama ya. 2 sesi materi sama. Jadi bisa itu di Sabtu siang, yang satunya di Sabtu malam. Jadi nanti apabila Bapak Ibu nggak bisa Sabtu malam, bisa ikut di Sabtu siang. Tapi kalau Sabtu siang nggak bisa, di Sabtu malam. Jadi agar tercover, karena kami juga tidak, karena pasti Bapak Ibu di hari Sabtu pasti ada kemungkinan kan ada kesibukan juga di lain. Jadi kami bikin 2 sesi agar materi ini bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua, kami berharap partisipasi karena mudah-mudahan dari ini kebetulan yang hadir ini cuma 87 ya dari 432 yang terdaftar tapi kami mudah-mudahan paling tidak dari 86 atau 80-an ini paling tidak bisa aktif ya, yang hadir pada kesempatan ini bisa aktif. Sekaligus saya tadi menyampaikan kami sudah menyusun materi, jadi materi kami susun setiap pertemuan, dan itu memang fokus kepada multimedia untuk media pembelajaran. Jadi kami fokus ke situ. Namun nanti jika ada request permintaan apa yang bisa kami sampaikan, itu akan kami tampung dan akan kami siapkan. Ya. Artinya kami akan pertimbangkan apakah memang ini request ini
layak nggak kami sampaikan. Tapi kalau itu memang layak, kan kami buatkan materinya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi sangat dinamis. Jadi materi sudah kami siapkan setiap minggunya terkait dengan materi multimedia untuk mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu. Tapi juga kalau ada request kan kami siapkan. Kalau ada pertanyaan ini sampai kapan? Jika materinya ini akan terus, kami nggak akan berhenti sampai ya karena setiap minggu sekali ya kami nggak batasi ya sampai kapan. Tapi mudah-mudahan ya akan berlanjut. Tergantung dari Pak Zuhri nih, mau sampai kapan. Tapi dari kami akan usahakan setiap hari Sabtu kami ada kelas yang kami siapkan buat Bapak Ibu guru. Ya ini kebetulan dengan NU, tapi kami juga nanti kerjasama juga dengan Bapak Ibu guru yang lain. Tapi untuk wadah dari Pergunu ini ya kami siapkan di hari Sabtu, Sabtu. Mulai minggu ini Pak, jadi mulai Sabtu minggu ini kami terkait informasi jamnya dan sebagainya akan kami sampaikan di grup, diskusinya nanti di grup terkait jam berapa, kemudian juga nanti link Zoom dan sebagainya. Baik, itu mungkin Pak Juri dari kami terkait dari teknis dari pelaksanaan untuk pelatihan nanti. Tapi nanti kami nanti mungkin setiap pelatihan nanti akan kami siapkan, karena kan setiap pelatihan itu kan berbeda-beda itu materinya. Nanti kami siapkan e-sertifikat. Nah, cuma nanti gini Pak, karena dia e-sertifikat, kami minta bantuan Bapak Ibu untuk mengirimkan foto. Jadi nanti foto kami desainkan untuk kami tempelkan di e-sertifikat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa print sendiri, print warna lah. Andai kata misalnya contoh mau di print untuk kebutuhan Bapak Ibu. Jadi nanti setiap pelatihan ada e-sertifikat karena materinya berbeda-beda, tidak sama. Jadi saya contoh hari ini mendesain materi pembelajaran dari aplikasi ini. Nah, berarti kan temanya udah beda. Kemudian besok kalau misalnya contoh temanya 2 pertemuan, berarti nanti 2 pertemuan baru ada satu sertifikat. Tapi kalau cuma cukup satu pertemuan itu ada 2 jam ya. Cukup ya. Mungkin itu Pak Juri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bapak Ibu, alhamdulillah ya tadi yang sudah beberapa menyimak, nanti justru akan mendapat sertifikat juga. Jadi ini senilai pelatihan justru, bukan hanya kursus tapi senilai pelatihan workshop. Jadi bisa digunakan untuk KUM atau apa nanti bisa karena ada jamnya. Caranya tinggal nanti ngirim foto Bapak Ibu bisa ke nanti di teknis nanti ada di WA group. Cuma itu kami berpesan tolong nanti Bapak Ibu bisa menjadi pengimbas buat guru-guru yang lain. Dari 430 peserta yang mendaftar yang mengikuti Zoom pada sore hari ini adalah 93 ini sudah naik. Semoga tetap aktif nanti, minimal Bapak Ibu yang hadir di sini bisa selalu aktif untuk bisa terlibat, karena kami berharap dampak atau manfaat dari pelatihan yang dilakukan oleh Omah Tech ini bisa diimbaskan kepada guru-guru Pergunu yang lain. Saya kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kami dari pimpinan pusat hanya bisa berikhtiar, kami hanya bisa berharap bahwa semoga program ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan buat kompetensi Bapak Ibu guru di lingkungan Pergunu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memudahkan langkah-langkah kita. Semoga Pergunu semakin eksis, semakin bisa memberi manfaat untuk pendidikan Indonesia. Jadi saya Amin. Dan bila ada kekurangan dan kelemahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juri, terima kasih. Bapak Ibu. Pak Bambang, besok saya ke Jogja. Terima kasih Kang Bambang. Ya, makasih Pak Arif. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Luar biasa ini. Tuan muda, kapan sampai Atur suwun, mugi barokah. Amin. Kemarin Kang Aris. Oh, siap. Jadi ke Pacet toh besok tanggal 30 Kang? Insya Allah. Bisa ke sana juga nanti. Oh, ke sana? Ya. Oke.
Karena saya dapat pesan untuk mengatur posisi bunga, ya, posisi ucapan itu. Apa namanya? Teman-teman wilayah juga silakan lah kalau mau datang. Ya. Oke. Makasih ya. Oke ya, terima kasih. ya. Tes. Kita mulai pelatihan hari Sabtu, diingat-ingat ya, hari Sabtu besok. Jam berapa? Sabtunya siang dan sore, ada 2 waktu, Pak. Oke, siap. Nah, nanti ada di grup WA grup, nanti akan di follow up lagi sama tim dari Omah Tek. Makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Baik Pak Juri, kami akhiri Pak ya. Ya, ya Pak. Zoom-nya ya. Siap. Ya baik ya. Ya. Mari. Sampai ketemu besok. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.